warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana berkat rahmat kuasanya kita dapat berkumpul bersama di sekolah kita tercinta ini dalam kegiatan PMO level sekolah terakhir yang bertemakan komunitas belajar. Salawat dan salam kita junjung Nabi Muhammad SAW, yang mana kiranya berkat rahmatnya kita bisa berada di sini. Adapun untuk mempersingkat waktu kegiatan kita hari ini, susunan acara kita yang pertama adalah pembukaan dari saya sendiri, dan yang kedua adalah menyanyikan lagu Padamu Negeri. Kepada Bapak dan Ibu dipersilahkan berdiri dan dibawakan oleh Ibu Sukarsi. Silakan duduk pada Bapak dan Ibu guru. Baik, kita lanjuti acara yang ketiga agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Bapak Ibu, untuk mendapatkan keberkahan acara pada siang hari ini, saya akan membawakan doa menurut syariat agama saya kepada ibu yang berbeda agar dapat menyesuaikan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan PMO level sekolah penggerak angkatan 1 tahun 2024. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada kami agar acara kami ini dapat berjalan dengan lancar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbinglah kami, guru-guru kami, agar mereka senantiasa dapat mengajar dan mendidik anak-anak kami untuk mencapai merdeka belajar serta terwujudnya peserta didik dengan profil dimensi Pancasila. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang kami, dan dosa para pemimpin kami, terutama pemimpin para pendidikan. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Doa kita di acara kegiatan hari ini, semoga acara kita ini berlangsung dengan hikmat. Amin, amin ya rabbal alamin.
Baik, acara selanjutnya, acara inti, penyampaian materi PMO level sekolah. Sekedar saya mengingatkan, ini kegiatan kita di PMO sekolah yang terakhir, ya, yang bertema komunitas belajar. Dan materi ini juga akan disampaikan langsung oleh ibunda kita, Kepala KPT SD 067690. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, mari kita sama-sama ucapkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita masih dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul melaksanakan tugas-tugas dan memanfaatkan fungsi kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di UPTSDN 067690. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, pada PMO level sekolah yang hari ini merupakan PMO yang terakhir, yang ke-6, mudah-mudahan dari PMO yang pertama sampai PMO yang hari ini berjalan dengan baik, dan saya membuat satu evaluasi dan refleksi bahwasanya PMO yang pertama implementasinya sudah dijalankan para semua guru hebat di SD Negeri 067990. Harapannya seluruh PMO yang pertama sampai yang ke-6 semua sama-sama kita bisa implementasikan di kelas masing-masing. Kita wujudkan profil pelajar Pancasila. Tujuan pemerintah kita bagaimana kita mewujudkan merdeka belajar. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini tema kita adalah berdasarkan kita membaca rapor pendidikan. Rapor pendidikan kita sama-sama kita baca, sama-sama kita evaluasi kira-kira apa yang sangat penting kita bahas di PMO, mulai dari PMO level 1, PMO level sekolah, mulai yang pertama sampai yang hari ini. Kita ketahui bersama bahwasanya komunitas belajar itu sangat penting. Bahwasanya komunitas belajar itu, Bapak dan Ibu, harus kita pahami bersama apa itu komunitas belajar. Komunitas belajar itu sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar pada peserta didik. Alhamdulillah kita sudah membentuk komunitas belajar di sekolah ini. Ada komunitas belajar kita di PASE A, PASE B, dan untuk saat ini komunitas belajar kita sudah didaftarkan guru, itu sudah didaftarkan oleh Pak Sangkot dengan Pak Anto bersama-sama, dan sudah ada juga logo kita dan nama mobil kita itu terdaftar di kementerian. Benarkah Bapak dan Ibu? Baik. Ibu semua, guru hebat, kita harus tahu bersama juga apa sih tujuan komunitas belajar itu, ya. Tentu komunitas belajar itu memiliki satu tujuan yang luar biasa, sehingga pemerintah menciptakan satu komunitas, melegalkan komunitas itu, yaitu meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Ada beberapa jenis komunitas belajar, yang mana 3 jenis ini harus kita wujudkan. Yang pertama, itu ada komunitas belajar dalam sekolah. Di dalam sekolah kita ini kita sudah menciptakan komunitas belajar kita. Yang mana komunitas belajar itu ada komunitas di PASE A, PASE B, dan PASE C. Dan ada komunitas secara keseluruhan. Yang mana kita sudah memilih bersama koordinator dari komunitas yang ada di sekolah ini. Itu komunitas yang pertama. Kemudian ada juga komunitas belajar antar sekolah. Ada nggak Bapak dan Ibu mengikuti komunitas antar sekolah? Ada ya, komunitas belajar agama Islam, agama Kristen. Kemudian ada komunitas
komunitas bahasa Inggris, komunitas bidang studi yang lainnya di Kecamatan Medan Johor ini sudah tercipta, ya sudah ada. Dan pertemuan-pertemuannya itu dalam 1 kali 1 bulan sudah diadakan pertemuan. Ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, ilmu yang diperoleh di dalam komunitas antar sekolah itu dibawa ke sekolah kita, ya disosialisasikan sama teman-teman. Apa permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas bisa didiskusikan bersama di dalam kombel-kombel yang sudah kita ciptakan. Itu tadi yang pertama ya, ada 3 jenis komunitas belajar. Kemudian ada juga komunitas belajar antar sekolah. Yang pertama tadi komunitas belajar dalam sekolah ya. Kemudian yang kedua komunitas belajar antar sekolah. Yang ketiga ada komunitas belajar daring. Inilah yang perlu kita wujudkan. Kita komunitas belajar daring ini, saya ya sama-sama lah kita ya, sama-sama kita sepakat kita nanti ya, kita buat komunitas belajar daring, kita usulkan melalui PMM kita untuk diberikan link oleh kementerian yang menangani itu, kita buat dari secara nasional untuk mengembangkan komunitas kita. Apa yang mau kita bahas? Mungkin bisa Google Site, ya kan? Bisa nggak kira-kira itu ya? Bisa nggak itu Pak Anton? Ya, bisa nggak? Pak Santo bisa kita buat itu? Ya, mungkin ada Google Site ataupun Canva ataupun mungkin Word Wall gitu. Kira-kira apa yang bisa kita sosialisasikan bersama di dalam komunitas belajar daring yang mana nanti linknya diberikan oleh melalui kombel kita, melalui PMM. Ya Bapak dan Ibu, nanti ini kita kembangkan di dalam kombel-kombel kita, bagaimana kita mewujudkan komunitas daring ini. Ini harus berkelanjutan. Harapan kita bersama, kita harus lakukan ini minimal 1 kali 1 bulan, supaya berkembang pengetahuan kita bersama. Ya Bapak dan Ibu ya. Ya. Lanjut ya. Di sini tentu ada peran komunitas belajar. Komunitas belajar itu apa sih perannya? Itu sama. Komunitas belajar yang tiga jenis tadi itu peran kita bersama-sama. Sama-sama kita memiliki peran di situ. Yang tentu memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum merdeka. Di sini banyak guru penggerak. Guru penggerak di sini banyak. Harus sama sosialisasikan. Impaskan kepada teman-teman, ya guru penggerak ya. Ada guru penggerak di sini Pak Suryanto, Ibu Rahmi, Ibu Sari, Pak Sangkot, dan yang lainnya nanti akan menyusul guru penggerak. Harapan saya kita semua ini guru-guru di sini adalah semua harus menjadi guru penggerak. Jadi peran komunitas belajar itu ada. Yang pertama tadi memfasilitasi bersama, belajar bersama tentang kurikulum merdeka. Selanjutnya memfasilitasi diskusi. Kita harus diskusi untuk memecahkan masalah seputar kurikulum merdeka. Udah terlaksana belum ini? Sudah, alhamdulillah sudah terlaksana. Yang mau kita kejarkan ini bagaimana kita mewujudkan kombel kita secara daring ya melalui PMM. Kemudian kita juga memfasilitasi proses berbagi praktik baik dengan rekan sejawat tentang implementasi kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu sudah berbagi praktik baik dengan bersama teman-teman. Contoh, kemarin itu Ibu Rubiana membuat praktik baik. Ada praktik baik Ibu Rubiana ya. Praktik baiknya itu disampaikannya kepada Ibu Prati sama-sama kita. Kemudian praktik baik juga dari Ibu Linda bersama dengan Ibu Wati satu level, bersama-sama mereka melaksanakan praktik baik. Boleh dicontoh dengan kelas yang lain, dengan pasien lain, silahkan. Jika itu kelas pasien A yang membuat praktik baik itu untuk di pasien B itu disesuaikan, kira-kira begitu ya Bapak dan Ibu ya. Bisa kita pahami bersama? Iya. Kemudian tentu ada tujuan utama membangun komunitas belajar.
mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik apa permasalahan yang ada. Contoh nih, Ibu Nining ada permasalahan di kelasnya yang sulit dia memecahkannya. Ya bisa didiskusikan di dalam komel kita ya. Jadi nanti akan kita bagi tugas, kita buat tim. Bagaimana kita mewujudkan praktik, bagaimana kita mewujudkan kombel secara daring ini tadi. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya. Ada juga 3 ide besar dalam pengelolaan komunitas belajar. Ini sudah pernah saya sampaikan. Yang pertama, fokus pada pembelajaran. Yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Berikutnya, harus berorientasi pada hasil pembelajaran peserta didik. Ya, kita harus berkolaborasi, jangan main tunggal. Kalau kita berkolaborasi, tentu akan bertambah ilmu kita, saling berbagi. Ya Bapak dan Ibu ya, saya sudah melihat di SD 90 ini guru-gurunya yang luar biasa. Saya sangat bangga bahwasanya lulus output dari SD sini, dari SD 90 ini sudah 2 yang menjadi kepala sekolah. Saat ini sudah lulus 1 orang menjadi pengajar praktik. Tepuk dong buat Pak Sarwan. Alhamdulillah, sangat bersyukur pengajar praktik juga sudah ada dari sini. Guru penggerak yang menjadi kepala sekolah sudah 2 orang, yang sedang berjalan, yang sedang proses juga masih ada. Teruslah kita berkarya untuk meningkatkan kualitas belajar demi anak negeri. Sepakat kita ya Bapak dan Ibu ya? Iya, ya saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah menunjukkan kinerja yang baik dalam tahun ini. Baik, selanjutnya kita juga harus fokus pada pembelajaran. Sudah pasti, karena ini adalah tanggung jawab kita. Fokus pada peserta didik agar dapat menguasai dan memperoleh hasil terbaik dari hal yang dia pelajari. Benar nggak? Iya. Tentu pendidik juga dituntut untuk terus belajar sebagai upaya pencapaian tertinggi bagi kemampuan peserta didik. Saya sangat berharap kepada Bapak dan Ibu bagaimana kita harus fokus pada pembelajaran ini. Ada hal-hal yang harus kita budayakan, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Ini sangat saya harapkan kepada Bapak dan Ibu bagaimana kita berkolaborasi ini. Jika kita dalam satu tim, kita harus menjunjung tinggi tim kita itu tadi. Kita tunjukkan, disitulah kita tunjukkan kemampuan kita. Jadi ada diskusi kecil yang harus dipecahkan bersama. Ada kita membuat satu tim. Ada nggak tim kita? Ada. Kita membuat tim PMN. Ada. Kita juga membuat tim KWSP, ada nggak? Iya. Sudah banyak tim kita. Untuk tim Adiwiyata aja itu ada. Karena sekolah kita ini sudah Adiwiyata. Ini kita sedang proses untuk Adiwiyata nasional. Kita sudah di provinsi. Waktu Adiwiyata provinsi itu sangat saya berterima kasih kepada Bapak Gubernur ya. Kita tercatat. Kita sekolah terbaik, sekolah negeri pada saat itu. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu. Karena ini wujud kinerja kita bersama. Bukan saya sendiri yang bekerja. Sama-sama. Inilah kita sudah menunjukkan kolaborasi kita secara kolektif. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Baik. Ada juga hal yang terpenting sama-sama kita ketahui. Bagaimana kita berorientasi pada hasil, yaitu hasil pembelajaran peserta didik. Memang inilah kita berorientasi pada peserta didik itu. Kita membuat tim A, tim B, banyak tim kita, bermacam-macam tim membuat kombel fase A, fase B, tapi tujuannya bagaimana kita mewujudkan hasilnya, hasil output dari peserta didik kita ini. Tentu kan satuan pendidikan itu juga perlu melakukan monitoring secara sistematis.
Pernah nggak saya monitoring di kelas-kelas? Ya, kita monitoring. Kemudian mengenai proses belajar juga, sehingga dapat menggunakan hasil monitoring tersebut untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Hal ini akan mendukung terjadinya perbaikan yang berkelanjutan. Sebenarnya ya Bapak dan Ibu, ya, kesulitan belajar anak ini juga tidak tergantung kepada anak. Jadi Bapak dan Ibu juga harus mengetahui latar belakang para setiap peserta didik. Harus kita ketahui itu dulu yang mendasarinya. Kita kan ada di musik awal, ya, ada di musik awal. Kita ketahui latar belakangnya agar tahu kita membuat plan kita ke depan. Perencanaan, prepare yang akan kita lakukan. Baik Bapak Ibu. Lalu kan ada siklus belajar dalam komunitas belajar. Tentu dimulai, sudah pasti itu dimulai melalui refleksi awal. Nanti akhirnya berujung juga kepada refleksi juga. Refleksi setelah kita melakukan refleksi atau diagnostik ataupun penilaian formatif, ya, lalu kita membuat satu planning. Ada planning kita, perencanaan kita, yang mana perencanaan itu apa, berdasarkan refleksinya apa yang mau kita lakukan, apa yang kita lakukan sesuai dengan refleksi yang kita temui, yang kita hasil refleksi kita. Dibuat perencanaan. Selanjutnya kita implementasikan. Setelah diimplementasikan, tentu ada evaluasi. Evaluasi itu sangat-sangat penting. Setelah kita evaluasi, oh begini ternyata hasil kerjaku. Nah, kembali lagi kita untuk merefleksi awal. Itulah kira-kira siklus belajar dalam komunitas belajar. Ya Bapak dan Ibu ya. Jadi komunitas belajar kita yang 3 jenis itu harus sama-sama kita wujudkan. Ya, komunitas belajar tadi di dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, dan komunitas secara daring yang ada di PMN. Nanti akan saya buatin. Setuju Bapak dan Ibu ya? Ya, kita lanjutkan nanti ini pada konten-konten kita. Siapa pemateri, apa yang kita bahas yang kira-kira yang sangat urgent kita bahas ya, sangat urgent itu kita bahas di dalam komunitas daring. Juga kita harus membaca situasi. Kira-kira komunitas belajar yang lain itu apa yang sudah dilakukan orang. Nanti kita sudah contoh, umpama kita mau buat Google Site, orang sudah melakukan, kita terlambat. Kita mau buat Canva, orang udah mahir, kita telat. Harus ada terobosan baru yang bisa menarik supaya merekrut orang di dalam peserta yang orang minatin gitu loh. Kira-kira diminatin orang apa yang tampilan yang kita lakukan. Jadi di dalam komunitas itu kan ada peran pengawas, peran kepala sekolah, dan peran guru. Itu kan itu anggota komunitas kita ya. Memang udah satu ruang lingkupnya ya kan? Ya kan Bapak dan Ibu? Kita harus sama-sama memahami peran kita di situ apa. Guru, apa yang masalah yang ku angkat. Nanti di dalam komen, coba Bapak dan Ibu sampaikan permasalahan yang ada di lapangan. Mungkin itu bisa kita angkat satu permasalahan yang bisa kita buat itu di komunitas belajar daring. Ya Bapak dan Ibu ya, ini fase A, fase B, dan fase C ini kan memang sudah terbentuk komunitasnya. Baik Bapak dan Ibu. Pentingnya sama-sama penting peran kepala sekolah, guru, dan pengawas. Kepala sekolah itu juga dapat mendampingi, saya bisa mendampingi Bapak dan Ibu dalam penerapan pembelajaran terdiferensiasi dan sesuai kebutuhan peserta didik. Juga saya juga sebagai kepala sekolah juga bisa merefleksi, mengevaluasi, menyusun perbaikan penerapan kurikulum merdeka. Selanjutnya saya juga ya berperan juga ya sama-sama kita ya mengembangkan komunitas belajar secara aktif dan reguler. Kemudian saya bisa juga mengelola sumber daya sekolah dengan menggunakan aplikasi secara efektif dan efisien. Itu tidak jauh bedanya peran kepala sekolah dan guru. Kalau saya
tentang guru. Kalau ibu-ibu, bapak dan ibu adalah tentang peserta didik. Bisa kita lihat peran pendidik dalam komunitas belajar itu apa? Tentu mengembangkan. Tadi juga kepala sekolah juga mengembangkan. Pendidik mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi peserta didik belajar secara aman dan nyaman. Harus kita ciptakan situasi kelas kita itu senyaman mungkin. Kalau sekolah kelas itu nyaman dan aman, tentu kita pun mengajar itu enak ya. Kelasnya rapi, bersih, karena sudah dimulai dari diri sendiri untuk mewujudkan karakter yang baik. Gitu. Ya, coba lihat. Pendidik juga mengimplementasikan penerapan pembelajaran terdiferensiasi dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini sudah pasti. Pada kesempatan ini barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dalam pemaparan saya bisa sama kita pahami tentang komunitas belajar, dan kita berharap bersama kita membangun komunitas belajar daring ini melalui PMM kita. Harapan saya dan harapan kita bersama paling lama nanti pada di akhir bulan ini sudah terwujud, ya, sudah terlaksana komunitas daring kita. Jadi Bapak dan Ibu, kita sudah ketahui bersama bahwasanya pelaksanaan pembelajaran pada komunitas belajar ini melalui ada tim bekerja secara kolaboratif dan mengambil peran dan tanggung jawab bersama. Kemudian menerapkan kurikulum pada setiap tahapannya. Selanjutnya memantau pembelajaran siswa dengan proses penilaian berkelanjutan. Ya. Yang berikutnya menggunakan hasil penilaian umum untuk melatih anggota komunitas. Untuk melatih anggota komunitas, membangun kapasitas tim komunitas, memperluas pembelajaran dengan memfokuskan pada peningkatan hasil belajar siswa. Yang terakhir, memberikan intervensi dan pengayaan yang sistematis. Inilah harapan kita, mudah-mudahan komunitas kita yang tidak jenis itu terlaksana dengan baik di lingkungan sekolah kita di UPT SDN 067690. Jadi Bapak dan Ibu, saya sangat berharap kolaborasinya dan kerjasamanya bagaimana kita lebih meningkatkan kualitas diri dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita pada tahun pelajaran 2024-2025. Demikian saya sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh bertanya, yang kurang paham, dan bisa nanti kita lanjutkan di komunitas belajar kita di Kombel masing-masing, bisa kita kembangkan apa yang mau kita laksanakan. Jadi kita harus membuat perencanaan, kita refleksi awal dulu, kemudian kita harus membuat perencanaan dan kita juga harus mengimplementasikan, kemudian evaluasi dan kembali lagi untuk refleksi awal. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar pada hari ini, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan harapan tadi pada kita semua di akhir Juli ini kita sudah membuat komunitas belajar daring, ya, mudah-mudahan terlaksana ya Bu, amin. Dan acara selanjutnya itu adalah penutup. Sebelum kita tutup acara ini, ada pun yang ingin saya sampaikan, ya, melalui dari Ibu dan juga harapan semua untuk sekolah kita ini adalah kita menjadi pribadi yang baik, tanggung jawab, dan ingatlah tugas seorang guru adalah mengajar dan baik di dalam kelas. Kita boleh memiliki banyak sertifikat, tapi ingat proses belajar mengajar di dalam kelas itu lebih baik dari segalanya. Sekian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.